yang cukup langka saat rapat raksasa terjadi di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Jika kita balik lagi ke awal video, ada sosok bercelana pendek yang berjalan di samping Soekarno. Sejarawan asal Belanda Harry Poes menyebutkan bahwa sosok tersebut ia yakini sebagai Tan Malaka. Tan Malaka dilahirkan di desa Pandam Gadang, Ganuangome, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897 dengan nama Sultan Ibrahim bin Rasad. Tan Malaka lahir dari pasangan Rasad Kaniago yang merupakan karyawan pertanian dan Rakayosina, putri seseorang yang disegani di desanya. Di dalam tradisi Minang pada masa itu, seorang laki-laki belum dapat dikatakan sebagai lelaki sepenuhnya jika tidak pandai bersilat. Dengan keadaan sosial demikianlah, Tan Malaka sejak kecil mempelajari ilmu silat yang kemudian menjadi bekal hidupnya untuk membela diri dan menjaga diri. Tan Malaka mulai mengenyam pendidikannya di sekolah dasar yang pada masa itu dikenal sebagai Sekolah Rendah Suliki. Atas saran dari gurunya, beliau kemudian melanjutkan studinya ke Sekolah Guru Negeri Fort de Kock di Bukit Tinggi dan lulus di tahun 1913. Seiringan dengan saran dari Tuan Horensma, beliau melanjutkan pendidikannya ke Rijkshogeschool, Sekolah Pendidikan Guru Negeri di Belanda. Fakta dan sejarah menunjukkan bahwa sebelum genap berusia 17 tahun, Tan Malaka sudah dipercaya untuk memaku gelar kehormatan adat. Alih-alih menjadi datuk yang mengayomi kaumnya, Tan Malaka malah pergi dari kampung halaman dan menuju Belanda guna melanjutkan studi. Selain belajar, selama di Belanda, Tan Malaka memiliki berbagai kegiatan, semisal bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan juga sibuk mengurusi Perhimpunan Hindia. Setelah menyelesaikan studinya, atas bantuan Tuan Jansen, Tan Malaka mendapatkan pekerjaan untuk mendirikan suatu sistem pendidikan di Delhi bagi anak-anak kuli yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada masa itu. Di awal tahun 1921, Tan Malaka resmi mengundurkan diri sebagai guru anak-anak kuli di perusahaan itu. Di dalam tekad yang bulat untuk melanjutkan perjuangan, beliau pergi dari Sumatera dan menuju Jawa untuk melanjutkan cita-citanya sebagai guru dan meneruskan minatnya terhadap politik. Di penghujung bulan Februari 1921, Tan Malaka menginjakkan kakinya di Batavia, Jakarta, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Jogja untuk menemui Subtopo. Disinilah Tan Malaka mengenal tokoh-tokoh pergerakan rakyat dalam syarikat Islam seperti Cokro Aminoto, Samaun, dan Darsono. Diketahui, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Anggota Kehormatan yang mewakili partai tersebut di bulan Oktober 1921. Beliau juga sempat diangkat menjadi Ketua Umum Partai PKI dalam kongres yang diadakan pada bulan Desember 1921. Aksi-aksi pergerakan Tan Malaka seperti pidato tentang sistem kapitalis di berbagai negara akhirnya menuai reaksi langsung dari pemerintahan Belanda. Pada tanggal 24 Maret 1922, beliau ditangkap dan dibuang ke Belanda. Tan Malaka berangkat ke Bangkok bulan Juli tahun 1927 guna mendirikan partai baru yang dinamakan dengan Partai Rakyat Indonesia. Partai ini sengaja dihadirkan sebagai penerus Partai PKI semata-mata untuk kepentingan bangsa Indonesia, sebagai sebuah wujud dari usaha untuk membentuk bangsa Indonesia ke dalam bentuk republik. Di tahun 1941, beliau diangkat menjadi guru resmi di salah satu sekolah menengah tinggi. Namun, setahun kemudian, invasi Jepang berhasil menyentuh Singapura. Hal inilah yang membuat beliau mesti lari dan meninggalkan pekerjaannya sebagai guru menuju kampung halamannya, Indonesia. Seminggu setelah proklamasi kemerdekaan, Tan Malaka mengunjungi Ahmad Subarjo. Teman baiknya inilah yang kemudian mengenalkan Tan Malaka kepada beberapa politisi Jakarta seperti Sultan Syahrir, Iwakusuma Sumantri Buntaran Marto Atmojo, dan Muhammad Hatta. Selain dengan politisi tersebut, Tan Malaka juga dipertemukan dengan Soekarno di rumah Dr. Soeharto. Tepat pada tanggal 1 Oktober 1945, statement politik itu pun resmi diluncurkan. Dengan adanya statement tersebut, Tan Malaka merasa perlu untuk mengobarkan semangat revolusi di luar Jakarta. Organisasi ini kemudian dikenal dengan nama Persatuan Perjuangan. Tokoh-tokoh penting di dalam Persatuan Perjuangan yang tidak mau tunduk oleh kebijakan Syahrir ditangkap dan dimasukkan ke penjara.
Di daerah pergerilyaan itu terdapat markas Divisi 1 Gubernur Militer Jawa Timur yang menangkap dan kemudian mengeksekusi beliau, tepat di Desa Selopang, Kecamatan Semen, Kediri. Di daerah inilah pada tanggal 21 Februari 1949 Tan Malaka meregang nyawanya di tangan Brigade Sikatan atas perintah Letnan II Sukojo. Karya-karya Tan Malaka diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yakni di bidang filsafat, politik, ekonomi negara, dan pendidikan. Di antaranya, karya Tan Malaka adalah sebagai berikut. Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya bagi berdirinya Republik Indonesia melalui keputusan Presiden pada 28 Maret 1963. Selanjutnya, terdapat beberapa jasa besar Tan Malaka.